Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini pemerintah DKI Jakarta mengadakan rapat 3 tema utama. Yang pertama adalah memutuskan untuk logo 5 abad Jakarta, dan tadi sudah kami putuskan. Yang kedua adalah program mudik di Jakarta atau program mudik ke Jakarta, dan yang berikutnya adalah antisipasi arus mudik dan arus balik. Yang pertama berkaitan dengan logo. Boleh ditunjukkan? Boleh. Jadi untuk logo dari 5 yang 10 ya awal. Dari 10 yang mengikuti lomba setelah dari sekian banyak 10 kemudian menjadi 5. Dari 5 akhirnya diputuskan 1 yang sudah menjadi keputusan. Logonya adalah seperti ini. Jadi ini adalah logo yang saya juga sudah langsung meminta kepada seluruh OPD, kemudian BUMD, dan semua pejabat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta untuk membantu mensosialisasikan logo ini. Yang kedua yang berkaitan dengan mudik ke Jakarta. Hal yang berkaitan dengan mudik ke Jakarta, kita sudah sepakati yang menjadi tagline utamanya adalah Jakarta Lengang, liburan dan belanja senang, cuan datang. Kenapa itu kami lakukan? Karena kami meyakini pasti mudik tetap terjadi dan jumlahnya pasti banyak. Kami juga sudah mempersiapkan untuk bagi siapapun yang mudik, pemerintah DKI Jakarta akan memberikan fasilitas yang semaksimal mungkin, apakah itu transportasi, bus, pengecekan bus, dan sebagainya. Nah, untuk hal yang berkaitan dengan mudik ke Jakarta, beberapa pusat-pusat perbelanjaan akan ada yang memberikan diskon sampai dengan 80%. Jadi ada diskon 80%, 70%, ada Ramadan sale dan sebagainya yang dimulai dari tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret. Mudik ke Jakarta ini adalah program yang baru pertama kali dan mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati program ini. Yang berikutnya untuk mudik ke Jakarta kami juga menyelenggarakan beberapa kegiatan. Pada tanggal 12 Maret nanti ada hijab fashion show di Tanah Abang. Kemudian pada tanggal 19 akan ada beduk festival malam hari dan juga pawai obor, dan juga saya sudah menyetujui untuk malam itu mulai dari jam 10 malam kita akan mengadakan acara yang disebut dengan Car Free Night. Jadi tidak diizinkan kendaraan pribadi untuk masuk, tetapi Transjakarta tetap beroperasi sehingga orang bisa beraktivitas, karena itu adalah sudah jam 10 malam. Jadi mulainya jam 10 malam sampai dengan malam takbiran dan sebagainya. Itu kemudian hal yang berkaitan dengan mudik. Dinas Perhubungan telah mempersiapkan mudik yang difasilitasi oleh pemerintah DKI Jakarta akan diadakan pada tanggal 17 Maret di Monas. Jumlah mudiknya mengalami kenaikan yang awalnya hanya kita perkirakan 26.000, tetapi karena antusiasme yang tinggi, sekarang yang sudah terverifikasi dan kita sepakati, kita setujui, jumlahnya menjadi 30.774 pemudik. Ada penambahan bis, sekarang menjadi 700 lebih. 709 bis dari 670 yang sebelum. Jadi sekarang 709 bus yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Itulah yang tadi diputuskan dalam rapat. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.
Jadi yang pertama untuk logo tidak merubah apa yang sudah ada di Jakarta. Ini kan logo menyambut 5 abad. Dan 5 abad itu kan hanya sekali terjadi. Puncak peringatan 5 abad itu di tanggal 22 Juni tahun 2027. Maka dengan demikian ini bukan seperti yang dulu-dulu kemudian merubah. Yang lain ini hanya memang logo khusus untuk menyambut 5 abad Jakarta. Sedangkan untuk mudik, Pak Kadis. Untuk mudik, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa dari 26.282 itu meningkat menjadi 30.774 pemudik hasil verifikasi. Sehingga ada kekurangan bus. Oleh sebab itu, yang sudah terverifikasi itu yang akan diberangkatkan. Jadi tidak ada lagi pengumuman karena keseluruhannya sudah didata dan sudah terverifikasi. Terima kasih. Dan sekaligus untuk mengingatkan bahwa mudik ke Jakarta tetap kami sudah putuskan di hari H, apakah 1 hari 2 hari, Idul Fitri kita gratiskan transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Baru datang di hari hanya gitu Pak, mencoba peruntungan apakah ada kursi kosong. Nah itu seperti apa antisipasinya untuk mencegah itu, dan apakah kan tadi kata Bapak ada diskon di pusat perbelanjaan dan transportasi. Apakah kalau misalnya seperti di Ancol, MI dan Ragunan itu apakah ada diskon tiket dan lain-lain? Terima kasih. Pak Gubernur, ya itu yang kita sebut mudik ke Jakarta. Jadi kita kerjasama dengan Astindo diantaranya, kita membuat bundling paket-paket wisata di TMI diantaranya, Ragunan diantaranya, Ancol. Namun demikian untuk 15 golongan, sebagaimana di dalam aturan SKGUP-nya, itu memang digratiskan. Demikian. Dan sekarang yang namanya mudik ke Jakarta sudah ada 8,64 paket yang akan terjual yang diikuti dari beberapa daerah. Jadi kalau Jakarta semuanya harus terverifikasi. Kita hanya memberangkatkan yang sudah terverifikasi. Jadi nggak ada yang mendadak-mendadak. Pak Gub, ini kan soal mudik ada SE dari Kemendagri yang penundaan perjalanan ke luar negeri untuk kepala daerah menjelang Idul Fitri. Nah kalau di Pemprov DKI sendiri itu meresponnya seperti apa? Karena ini kan merespon banyaknya pejabat yang merencanakan umroh ya Pak Gub menjelang Idul Fitri. Kemudian yang kedua Pak Gub soal THR di ASN apakah sudah cair sepenuhnya? Kemudian yang ketiga Pak Pak Gub soal tiang monorel. Nah itu kan sudah hampir selesai ya Pak Gub. Tiang monorelnya apakah sudah dikembalikan ke Adikarya atau seperti apa penyimpanannya di Pemprov? Yang pertama untuk tiang monorel, yang jelas bahwa kami sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan dan juga sesuai dengan arahan dari APH, aparat penegak hukum. Sedangkan untuk teknis lapangan saya nggak ngikutin ya, tetapi yang jelas bahwa sampai dengan hari ini alhamdulillah berjalan lancar, adem, ayem, dan sekarang ini kita sedang berkonsentrasi untuk melakukan mengejar bulan Juni selesai. Tadi satu lagi apa? Waduh, kalau gubernur wakil gubernur Jakarta untuk menyambut Idul Fitri ini pasti di Jakarta, karena kita pada Idul Fitri pertama akan ada halal bihalal di Balai Kota. Nggak ada. Ayo. Izin Pak Gubernur. Izin Pak Sekda. Kawan-kawan semuanya, untuk saat sekarang ini PP-nya sudah ada untuk THR kami ASN. Nah sekarang prosesnya di BKD. Namun demikian kita memang mendahulukan untuk kawan-kawan yang non ASN. Siapa diantaranya adalah teman-teman PJLP. Demikian Pak. Jadi udah PJLP udah. Jakarta udah mendahului. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi salah satu hal yang kami putuskan, kami tidak akan mengadakan operasi justisia. Kemudian juga untuk pejabat yang menggunakan plat merah tidak diizinkan untuk seluruh jajaran di Jakarta.
Sekarang udah jalan taksinya. Jadi saya udah langsung komunikasi dengan Dinas Bina Marga, memang sempat ini tapi sudah jalan. Jadi untuk zona 4 apa yang menjadi arahan Menteri Lingkungan Hidup sudah kami jalankan, dan kami sekarang ini bekerja sama untuk bisa memanfaatkan tempat-tempat dan pasti akan dibebaskan tempat baru. Karena memang Bantar Gebang salah satunya akan kita putuskan untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah yang beroperasi di sana, dan untuk itu diperlukan lahan kurang lebih 8 sampai dengan 10 hektar. Sementara lahan ini sudah bisa termanfaatkan untuk menampung tampungan sampah yang ada. Untuk zona 2 dan 3 kita akan tetap operasikan, tapi memang apa yang menjadi arahan Pak Menteri di zona 4A kita tidak open dumping di situ. Satu lagi apa tadi? Untuk Trans Jabodetabek akan kami resmikan pada tanggal 12 Maret jam 9 pagi. Mengenai tiket itu berapa saya belum putuskan, tapi nanti ada sampai dengan Idul Fitri sama dengan yang ada. Kenapa? Karena ternyata untuk ke bandara itu ada 3 kali pemberhentian yang ada kosnya juga begitu. Tapi pada saatnya nanti kami akan putuskan, tetapi yang jelas pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan naik transportasi yang lain maupun taksi. Terakhir ya. Ya pokoknya kita akan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.